Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dijelaskan beberapa latihan soal mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Kita bahas soal yang pertama. Nilai X yang memenuhi sistem persamaan berikut adalah. Nah, dari soal ini kita hanya diminta untuk menentukan nilai X saja, tidak dengan nilai Y dan nilai Z. Oleh karena itu, agar lebih singkat penyelesaiannya, kita gunakan metode determinan untuk menyelesaikan soal ini. Untuk mencari nilai X, kita memerlukan determinan pada variabel X atau ditulis dx per d. Jadi rumusnya seperti ini ya. X sama dengan dx per d. Berarti kita harus mencari determinan X dan determinan dari sistem persamaan linear 3 variabel ini. Nah, pertama kita cari determinan SPLTV-nya terlebih dahulu. Untuk mencari determinan dari SPLTV, caranya adalah kita letakkan semua koefisien pada variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Dimulai dari variabel X terlebih dahulu, berarti koefisiennya 1, 3, 5, ditulis. Kemudian variabel Y, 2, 4, negatif 3. Dan variabel Z, negatif 1, 2, 4. Setelah itu, kita ulangi dua kolom pertama. Berarti 1, 3, 5, 2, 4, negatif 3. Kita ulangi penulisannya. 1, 3, 5, 2, 4, negatif 3. Seperti yang sudah disampaikan pada video sebelumnya, bahwa untuk mencari determinan caranya kita kalikan diagonal utama sebanyak 3 kali, kemudian dikurangi perkalian diagonal samping sebanyak 3 kali. Kita kalikan diagonal utama terlebih dahulu, berarti 1 kali 4, 4 dikali 4 sama dengan 16, ditambah 2 dikali dengan 2, 4 dikali dengan 5 hasilnya adalah 20, ditambah 1 kali 3, negatif 3, dikali negatif 3 hasilnya positif 9. Kemudian dikurangi dengan perkalian diagonal samping. Kita mulai. 5 kali 4, 20, dikali negatif 1 hasilnya adalah negatif 20, ditambah negatif 3 dikali 2, negatif 6, dikali 1 hasilnya negatif 6, ditambah 4 kali 3, 12, dikali 2 hasilnya adalah 24. Kita jumlahkan, 16 tambah 20 ditambah 9 hasilnya adalah 45. Kemudian dikurangi, negatif 20 ditambah negatif 6 ditambah 24 itu hasilnya adalah negatif 2. Nah, ini kan negatif ketemu negatif jadinya positif. Maka 45 ditambah 2 adalah 47. Nilai determinan dari SPLTV sudah kita peroleh. Berikutnya kita cari determinan pada X atau ditulis dx. Nah, untuk mencari determinan X, caranya kita ganti kolom pada variabel X. Kolom pada variabel X itu kan kolom pertama ya. Nah, ini berarti diganti dengan hasilnya. Berapa hasilnya? 2, 17, 11. Kita tulis 2, 17, 11. Kolom Y dan kolom Z tetap sama. 2, 4, negatif 3, negatif 1, 2, 4. Nah, setelah itu, kita ulangi dua kolom pertama. Berarti 2, 17, 11, 2, 4, negatif 3. Kita tulis ulang. Sekarang kita hitung seperti tadi ya. Kita kalikan diagonal utama sebanyak 3 kali. Berarti 2 kali 4, 8. 8 kali 4 hasilnya adalah 32. Ditambah 2 kali 2, 4. Dikali 11 hasilnya adalah 44. Ditambah negatif 1 kali 17 dikali negatif 3 hasilnya adalah positif 51. Kemudian dikurangi perkalian 3 kali diagonal samping. Berarti 11 kali 4 dikali negatif 1 hasilnya adalah negatif 44. Ditambah negatif 3 dikali 2 dikali 2 hasilnya adalah negatif 12. Ditambah 4 kali 17 dikali 2 hasilnya adalah 136. Kita jumlahkan.
32 ditambah 44 ditambah 51 hasilnya 127. Kemudian dikurangi negatif 44 ditambah negatif 12, kemudian ditambah 136 hasilnya adalah 80. Berarti 127 dikurangi 80 hasil akhirnya adalah 47. Dari sini kita akan memperoleh nilai X, karena X itu sama dengan dx per D. dx-nya 47, kebetulan sama ya, D-nya 47. 47 per 47 hasilnya adalah 1. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Penyelesaian dari sistem persamaan. Ada 3 persamaan di sini. Kemudian kita diminta untuk menentukan nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Untuk menentukan nilai X, Y, dan Z, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan, yaitu metode substitusi, eliminasi, gabungan eliminasi dan substitusi, kemudian metode determinan. Nah, tetapi apabila kita menyelesaikan soal seperti ini, apalagi bentuknya pilihan ganda, dengan menggunakan salah satu metode yang tadi disebutkan, itu akan menyita waktu sekali. Oleh karena itu, pada video ini kita bahas bagaimana menyelesaikan soal seperti ini. Nah, pada soal kan kita diminta untuk menentukan nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Agar tidak terlalu menyita waktu, maka caranya adalah kita substitusikan nilai X, nilai Y, dan nilai Z pada pilihan jawaban ini ke salah satu persamaan. Boleh persamaan berapapun ya, misalnya kita mengambil persamaan ketiga saja. Ditulis persamaannya, 3X dikurangi 4Y ditambah 2Z sama dengan 8. Sekarang kita mulai dari pilihan jawaban A. Nilai X-nya 3, Y-nya 4, Z-nya 6. Nah, nilai X, Y, dan Z kita substitusikan ke persamaan, maka menjadi 3 kali 3 dikurangi 4 dikali 4, ditambah 2 dikali 6, sama dengan 8. Kita hitung, 3 kali 3, 9, dikurangi 4 kali 4, 16, ditambah 2 kali 6, 12, sama dengan 8. 9 dikurangi 16 ditambah 12 hasilnya adalah 5, sama dengan 8. Nah, karena ruas kiri dan ruas kanan tidak sama, nah ini kan 5 tidak sama dengan 8, maka jawaban A bukan merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel pada soal ini. Kita lanjut ke pilihan jawaban B. X-nya 6, Y-nya 4, Z-nya 3. 6, 4, 3. Nah, kita substitusikan ke persamaan yang tadi, berarti 3 kali 6 dikurangi 4 kali 4, ditambah 2 kali Z-nya ganti dengan 3, sama dengan 8. 3 kali 6, 18, dikurangi 4 kali 4, 16, ditambah 2 kali 3, 6, sama dengan 8. Kita jumlahkan, 18 dikurangi 16 ditambah 6, hasil akhirnya adalah 8 ya. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama 8. Oleh karena itu, B merupakan jawaban dari penyelesaian sistem persamaan pada soal ini. Jadi inilah cara cepat untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel apabila bentuknya pilihan ganda seperti ini. Berikutnya, kita bahas soal aplikasi dari sistem persamaan linear 3 variabel. Langkah pertama, kita buat pemisalan dari persoalan ini ke dalam variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Pemisalan dari soal ini kita buat X itu sama dengan harga 1 kg mangga, ya. Kemudian Y itu harga 1 kg jeruk, dan Z sebagai harga 1 kg anggur. Nah, berarti model matematika dari kalimat yang pertama, harga 2 kg mangga, 2 kg jeruk, 1 kg anggur adalah 76.000. Model matematikanya adalah 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 76.000. Kemudian kalimat yang kedua, harga 1 kg mangga, 2 kg jeruk, 2 kg anggur adalah 98.000. Berarti X ditambah 2Y ditambah 2Z
sama dengan 98.000. Dan yang terakhir, harga 2 kg mangga berarti 2X ditambah 2 kg jeruk, 2Y ditambah 3 kg anggur berarti 3Z sama dengan 136.000. Kita lanjut ke pertanyaan. Harga 1 kg jeruk adalah, berarti yang ditanyakan itu adalah variabel Y di sini. Nah, agar lebih singkat penyelesaiannya, kita gunakan saja metode determinan untuk menyelesaikan soal ini. Untuk menentukan nilai Y, berarti kita harus mencari DY, kemudian D. Nah, pertama kita cari determinan dari sistem persamaan ini. Dengan cara yang sama, berarti D sama dengan, kita letakkan semua koefisien pada persamaan. Koefisien X berarti 2, 1, 2. Koefisien Y 2, 2, 2. Koefisien Z 1, 2, 3. Kemudian kita ulangi dua kolom pertama. 2, 1, 2. Kemudian 2, 2, 2. Ditulis ulang. Setelah itu kita hitung. 2 kali 2, 4 kali 3, 12. Ditambah 2 kali 2 kali 2, hasilnya adalah 8. Ditambah 1 kali 1 kali 2, hasilnya 2. Kemudian dikurangi 2 kali 2, 4 dikali 1 tetap 4, ditambah 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8. 3 kali 1 kali 2 adalah 6, kemudian kita jumlahkan 12 tambah 8 ditambah 2 hasilnya adalah 22. 4 tambah 8 tambah 6 hasilnya 18, kemudian kita kurangi 22 dikurangi 18, 4. Setelah memperoleh nilai D, selanjutnya kita cari nilai DY. Untuk mencari nilai DY, berarti kolom Y kita ganti dengan hasil. Kolom Y itu merupakan kolom yang kedua. Berarti kolom pertama dan kolom ketiga tetap 2, 1, 2. Nah, kolom kedua kita ganti dengan hasil. 76.000 boleh kita tulis 76 saja, nanti bisa nyusul saja ribuannya. Jadi kita tulis 76, kemudian 98 dan 136. Kolom Z tetap ya 1, 2, 3. Kemudian kita ulangi dua kolom pertama, 2, 1, 2, 76, 98, 136. Sekarang kita kalikan. 2 kali 98 dikali 3 hasilnya adalah 588. Ditambah 76 dikali 2 dikali 2 hasilnya adalah 304. Ditambah 1 kali 1 dikali 136 hasilnya tetap 136. Kemudian dikurangi 2 kali 98 dikali 1 hasilnya adalah 196 ditambah 136 kali 2 kali 2 hasilnya 544 ditambah 3 kali 1 kali 76 hasilnya 228. Nah, sekarang kita jumlahkan. 588 ditambah 304 ditambah 136 hasilnya 1028. Dikurangi 196 ditambah 544 ditambah 228 hasilnya 968. Kemudian kita kurangi, maka hasil akhirnya 60. Nah, 60 ini kan berarti 60.000 ya, karena tadi kita sudah menyimpan ribuannya. Berarti Y itu sama dengan DY per D. DY-nya 60.000, D-nya 4. 60.000 dibagi 4 adalah 15.000. Jadi, harga 1 kg jeruk itu adalah Rp15.000. Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah C.